Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para muslim, para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji serta para pemirsa media-media sunnah yang terus serta menyiarkan kajian ini. Alhamdulillah, kita senantiasa memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam tak lupa kita ucapkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita agar kita bisa berada di atas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya sampai Allah mewafatkan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari segala keburukan dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim di bab adab, bab yang kedua, dan kita masuki fasal baru, yaitu fasal yang ke-12, pembahasan tentang adab berpakaian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, berpakaian merupakan sebuah kegiatan rutinitas bagi manusia yang memiliki peradaban, maka mereka akan menggunakan pakaian. Ternyata dalam agama kita, dalam ajaran agama kita, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, demikian pula lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan aturan dalam berpakaian. Ini menunjukkan kesempurnaan Islam. Ini menunjukkan begitu sempurnanya ajaran Islam yang membahas tentang pakaian dan adab-adabnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, seorang muslim, seorang mukmin memandang bahwa pakaian itu merupakan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 31, Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin.
Allah berfirman yang artinya, wahai anak Adam, ambillah perhiasan kalian. Ditafsirkan oleh para ulama tafsir, maksud dari zinatakum adalah ya libasakum, yaitu pakaian kalian. Wahai para anak Adam, ambillah perhiasan kalian, maksudnya adalah pakaian kalian, karena sesungguhnya pakaian itu adalah perhiasan. Pakaian itu ya di antaranya fungsinya adalah sebagai perhiasan. Lebih-lebih ketika inda kulli masjid, di sisi setiap masjid, itu di rumah Allah Subhanahu wa taala, maka tatkala kita berada di sisi rumah Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan untuk berhias, berpakaian yang terbaik yang menjadi hiasan bagi kita. Oleh karenanya ya, ini perintah jangan disepelekan oleh seorang mukmin. Janganlah sampai pakaian kesawahnya sama dengan pakaian di rumah Allah Subhanahu wa taala, pakaian salatnya. Janganlah sampai pakaian tidurnya itu sama seperti pakaian salatnya. Ya, pakaian salatnya di rumah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk mengambil pakaian yang akan menjadi hiasan bagi kita. Yang tentunya itu adalah pakaian yang terbaik, ya. Karena pakaian itu menjadi hiasan, dan hiasan itu sesuatu yang berharga, sesuatu yang terbaik. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Allah perintahkan, ya bani Adam, wahai anak Adam, dan kita termasuk anak Adam, ya. Khudhu zinatakum, ambillah zinatakum, perhiasan kalian, yaitu pakaian yang menjadi hiasan bagi kalian. Pakaian yang terbaik, pakaian yang tentunya tidaklah sama seperti pakaian tidur, tidaklah sama seperti pakaian ya yang biasa digunakan untuk ke tempat-tempat yang jelek, ya, ke pasar, ya, dan seterusnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dan itu ya diambilnya pakaian untuk dikenakan sebagai perhiasan inda kulli masjid, di sisi setiap masjid. Wa kulu washrabu, makan dan minumlah. Wala tusrifu, dan janganlah kalian berlebih-lebihan. Ya. Nah, di sini ada perintah ya untuk mengambil pakaian yang terbaik ketika berada ya di masjid untuk sholat, begitu juga makan dan minum. Namun tidak boleh untuk berlebih-lebihan, karena Allah menutup ya perintahnya dengan larangan. Wala tusrifu, dan janganlah berlebih-lebihan. Ini menunjukkan larangan berlebih-lebihan itu kembali kepada 3 hal yang diperintahkan sebelumnya, ya. Yaitu jangan berlebih-lebihan dalam berpakaian, janganlah berlebih-lebihan di dalam makan, dan janganlah berlebih-lebihan di dalam minum. Ini menunjukkan bahwasanya sikap berlebihan itu bukanlah sikap yang baik atau sifat yang baik, karakter yang baik. Di akhir dari ayat ini Allah mengatakan innahu la yuhibbul musrifin, sesungguhnya dia yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Demikian. Karena itu merupakan tindakan mubadir. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin, sesungguhnya orang-orang yang berbuat mubadir itu adalah saudara-saudara syaitan. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ini seorang mukmin memandang ya pakaian itu adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tatkala seorang mukmin itu berpakaian maka dia mendapatkan pahala, tentunya dengan pakaian yang sesuai dengan ya ajaran Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang mukmin ketika dia berpakaian maka dia bisa ya dinilai sedang melakukan ibadah. Apabila
ya pakaian tersebut, ya dalam berpakaian itu dia mengikuti aturan Allah dan Rasulnya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dan pakaian itu para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, selain diperintahkan oleh Allah, ternyata Allah jadikan itu sebagai anugerah, ya, sebagai anugerah, sebagai perhiasan yang tadi sudah kita isyaratkan dalam surah Al-A'raf ayat 31. Dalam surah Al-A'raf ayat 26 Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya bani adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khair. Allah berfirman yang artinya, wahai anak Adam. Kembali Allah Subhanahu wa taala menyeru anak Adam, ya. Qad anzalna 'alaikum libasa. Sungguh kami, kata Allah Subhanahu wa taala, telah menurunkan pakaian itu untuk kalian. Apa fungsinya? Yuwari sawatikum warisha. Di sini ada dua disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuwari sawatikum, kemudian warisha. Pakaian tersebut itu menutup aurat-aurat kalian, ya. Menutup kemaluan kalian, menutup aurat-aurat kalian, warisha, dan sebagai perhiasan bagi kalian. Nah, oleh karenanya pakaian itu para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya, dia berfungsi untuk menutup aurat, ya, menutup aurat, ya, bisa menutup aurat, ya, menutupi cacat, ya, menutupi kekurangan tubuh, demikian. Nah, itulah fungsi pakaian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya. Selain juga melindungi tubuh, ya, dari sengatan matahari, begitu juga dari dinginnya, ya, cuaca. Jadi pakaian itu, ya, sangat bermanfaat bagi kita, dan Allah yang menurunkannya untuk kita para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Maka bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, ya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat-nikmatnya maka sempurnalah kebaikan dan kesolehan itu. Demikian, ya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menurunkan pakaian itu untuk kita adalah agar kita terlindungi, ya, agar kita tertutup, ya, tertutup aurat kita, tertutup kekurangan kita, tertutup cacat dan, ya, aib kita. Ya. Begitu juga terlindungi tubuh kita dari sengatan matahari dan dinginnya cuaca. Demikian pula ternyata pakaian itu sebagai perhiasan, warisha, dan sebagai perhiasan, demikian. Namun walibasut taqwa dzalika khair. Namun pakaian ketakwaan itu lebih baik. Pakaian ketakwaan maksudnya adalah ketakwaan itu adalah, ya, lebih baik, lebih-lebih apabila memakai pakaian dengan, ya, muatan ketakwaan, demikian. Apa itu ketakwaan? Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, Talq ibnu Habib rahimahullahu taala, semoga Allah merahmati beliau, menyatakan tentang takwa. Beliau mengatakan takwa itu adalah an ta'mala bi ta'atillahi ala nurin minallahi tarju sawaballahi wa anta tatruka ma'siyatallahi ala nurin minallahi takhafu iqaballahi. Beliau mengatakan rahimahullahu taala, takwa itu adalah engkau melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi mengharapkan balasan dari Allah. Sekaligus engkau meninggalkan kemaksiatan, kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas petunjuk Allah dalam kondisi takut terhadap sanksi hukuman Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah takwa. Ya. Takwa apabila dikenakan pada diri seseorang, ya, dipakaikan pada diri seseorang, dia gunakan ketakwaan tersebut, maka insyaallah taala dia menjadi orang yang terbaik, ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Demikian. Mereka lah orang-orang yang
yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang mereka bertakwa. Kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ditentukan ya sebesar takwanya, kadar takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan ya ketaatan kepada Allah di atas petunjuk Allah dalam rangka ikhlas karena Allah, mengharapkan balasan dari Allah, sekaligus meninggalkan kedurhakaan kemaksiatan kepada Allah di atas petunjuk Allah, ikhlas karena Allah, yaitu takut terhadap sanksi hukuman Allah. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, apabila ternyata pakaian tersebut dibalur dengan ketakwaan, pakaian tersebut ya disesuaikan dengan ketakwaan, yaitu mengikuti ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pakaian itu menjadi pakaian yang terbaik tentunya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nahl ayat 81, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ja'ala lakum sarabila taqikumul harra wa sarabila taqikum ba'sakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan Dia yaitu Allah Subhanahu wa taala menjadikan pakaian bagi kalian yang melindungi kalian dari panas. Demikian pula pakaian baju besi yang melindungi kalian dalam peperangan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala yang ternyata menjadikan untuk manusia itu pakaian, yang di sini disebutkan manfaatnya ada dua. Ya, pakaian yang melindungi dari sengatan matahari, yaitu panasnya matahari. Demikian pula pakaian yang digunakan untuk perang, yaitu pakaian perang yang terbuat dari besi yang bisa melindungi dari segala senjata tajam. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Lalu Allah Subhanahu wa taala menutup ayat tersebut dengan mengatakan kadzalika yutimmu ni'matahu 'alaikum kadzalika yutimmu ni'matahu 'alaikum la'allakum tuslimun. Demikianlah Dia menyempurnakan nikmatnya atas kalian agar kalian berserah diri. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini faedah dan fungsi dari pakaian yang Allah turunkan untuk kita. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Anbiya ayat 80. Allah Subhanahu wa taala mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa 'allamnahu sun'ata labusil lakum lituhsinakum min ba'sikum fahal antum syakirun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 80 yang artinya, dan kami ajarkan kepadanya untuk membuat pakaian untuk kalian agar pakaian tersebut melindungi kalian dari peperangan, yaitu senjata-senjata tajam yang diarahkan musuh dalam peperangan. Fahal antum syakirun, tidakkah kalian, adakah di antara kalian yang bersyukur? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, maka hendaklah kita bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan pakaian-pakaian ini untuk kita. Dan Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada kita untuk menemukan berbagai bentuk hasil-hasil teknologi terkait dengan pakaian agar bisa kita kenakan yang ada fungsi antaranya melindungi tubuh dari sengatan matahari dan dinginnya cuaca. Begitu juga ada pakaian yang bisa melindungi dari senjata-senjata tajam ketika dalam peperangan. Begitu juga senjata apa saja,
Bahkan ditemukan saat ini ya ada pakaian yang bisa digunakan ya untuk bisa menghalangi ya peluru itu bisa menembus tubuh, demikian ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Seorang mukmin dia memandang ya bahwa pakaian tersebut juga diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya berpakaian itu diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Dan ini semakin menguatkan seorang mukmin, seorang muslim untuk dia berpakaian sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadisnya Rasulullah memberikan petunjuk ya dengan mengatakan, hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Dia mengatakan, Nabi SAW bersabda, "Kulu washrabu walbasu watasaddaqu fi ghairi israfin wala makhilatin." Kata Nabi SAW, makan dan minumlah kalian, berpakaian serta bersedekahlah kalian tanpa berlebihan dan tanpa kesombongan. Masya Allah ya, lihat ini ya, luar biasa ini ya. Dan ini sebagai penguat pula terhadap apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah wasiatkan kepada anak Adam agar mereka berpakaian dan makan serta minum tapi jangan berlebihan ya. Dalam hadis ini Nabi SAW, Nabi kita Muhammad SAW memberikan wejangan, kulu washrabu ya, makanlah dan minumlah oleh kalian ya, walbasu wa tasaddaqu, berpakaian dan bersedekahlah kalian tanpa fi ghairi israfin, tanpa berlebihan, wala makhilatin, tanpa kesombongan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, memang ada orang yang terkadang ketika membuat acara makan-makan dan minum-minum, mereka ini berlebihan, bahkan ada muatan kesombongan, bukan tidak ada ya. Ya. Dan ini terkadang mereka berlomba-lomba. Maka ini tentunya tidak dibenarkan ya. Padahal acara makan dan minum, nah ini ya adalah kebaikan. Lebih-lebih mengundang orang lain ya untuk makan. Ketahui para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, memberikan makan kepada orang lain ini merupakan salah satu sebab yang dengannya seorang hamba masuk ke dalam surga ya dengan selamat. Dalam sebuah hadis Nabi SAW beliau bersabda, "Ayyuhan nas, wahai manusia, absus salam, sebarkanlah salam, wa at'imut ta'am, berilah makanan, wasilul arham, sambunglah tali silaturahim, wasallu bil laili wan nasu niyam, dan salatlah di malam hari dalam kondisi orang-orang tertidur lelap. Tadkhulu al jannata bis salam, niscaya kalian masuk surga ya dengan keselamatan ya. Kalian masuk surga dengan keselamatan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah ya, hadis yang sahih. Di antara yang dianjurkan dalam hadis ini para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah adalah ya memberi makan kepada orang-orang yang dengan ya memberi makan ini menjadi sebab bagi orang yang memberi makan tersebut untuk dia masuk surga dengan selamat. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ad-Darimi. Baik, nah jangan sampai ketika memberi makan kepada orang-orang ini malah menjadi dosa, dikarenakan di sana ada sikap yang berlebih-lebihan, ya bahkan ada mubadzir yang kita sebutkan tadi, ya Allah tidak suka ya dengan sikap berlebih-lebihan, dan tindakan mubadzir itu adalah saudara syaitan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dan jangan pula ada kesombongan
Ya, kita dapatkan ada orang yang mereka sombong, ya, melakukan acara kegiatan makan-makan itu sombong, itu dalam rangka untuk meninggikan diri di atas orang-orang sekitarnya, di mana dia mampu untuk menghidangkan makanan yang terbaik demikian, dan dia merendahkan acara-acara makan, acara-acara undangan yang acara undangan makan yang ternyata makanan-makanan tersebut terhidang dengan kualitas yang lebih rendah ketimbang makanan yang dihidangkannya demikian. Nah, ini terlarang. Jangan sampai menjadi dosa, jangan sampai menjadi dosa. Karena sebab berlebih-lebihan dan karena sebab menyombongkan diri di atas manusia. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik para muslim, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan untuk penyampaian materi apa yang kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Insyaallah taala kita akan lanjutkan penyampaian materinya pada pertemuan yang akan datang. Kita buka saja sesi soal jawab. Bagi para pemirsa dan para pendengar sekalian yang ingin berinteraktif, bertanya langsung, silahkan hubungi nomor layanan kami 08 12 12 12 8834. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, bagi para pemirsa yang ingin bertanya lewat tulisan chatting WhatsApp maka bisa diarahkan di nomor yang sama. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, di sini ada pertanyaan yang sudah masuk. Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya, ayah saya sudah meninggal. Apakah beliau melihat perbuatan anaknya di dunia? Apakah beliau bisa melihat perbuatan anaknya di dunia? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setahu saya, seorang yang telah meninggal dunia, maka dia tidak bisa melihat perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh anak-anak cucunya. Dia tidak bisa mengamati dan mengawasi perbuatan anak-anak cucunya. Hanya saja yang sangat mungkin adalah dikabarkan kepadanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang perbuatan-perbuatan baik sang anak tersebut. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini hadis yang marfu dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda SAW, turfa'u lil mayyiti ba'da mautihi darajatuhu. Faqala ay rabbi ma hadhihi? Qala qila lahu waladuka istaghfara laka. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, diangkat derajat orang yang sudah wafat setelah kematiannya. Lalu ia bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ay Rabbi ma hadhihi?" Wahai Rabbku, ini balasan atas amal apa? Maka dikatakan kepadanya, "Waladuka istaghfara laka." Anakmu telah mohon ampun untukmu. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini menunjukkan amal baik berupa istighfar, permohonan ampun seorang anak kepada Allah untuk orang tuanya, ternyata ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang tua tersebut. Seorang anak yang mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang tuanya, maka disampaikan kepada orang tuanya tersebut. Nah, barangkali
amal-amal baik yang dikabarkan ya, dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ya orang tuanya. Apakah semuanya? Wallahu taala alam, saya juga tidak bisa memastikan ya. Barangkali bisa ditanyakan kepada ustadz yang lainnya ya. Adapun saat ini saya bisa menjawab ya dengan apa yang telah sampai kepada saya ya, kabarnya demikian atau ilmunya ya. Maka wallahu taala alam, saya belum pernah mendengar satu dalil pun di mana ya seorang orang tua yang telah wafat itu bisa melihat ya perbuatan anaknya. Ya, nah tentunya kalau seperti ini akan mengakibatkan ya atau menyebabkan orang tersebut ya mengetahui perkara-perkara yang gaib. Nah, seperti itu. Ya. Namun yang terdapat dalam hadis adalah ya orang yang telah meninggal dunia tersebut ya itu dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang perbuatan baik anaknya di mana memohonkan ampun atas orang tuanya. Demikian. Wallahu taala a'lam. Baik, di sini ada pertanyaan. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya di luar tema. Bagaimana hukumnya memberikan anak kita kepada orang lain? Dalam hal ini adalah adik kandung saya sendiri, karena dia sudah lama menikah namun belum punya anak. Dan apa saja catatan yang perlu diingat ketika ingin memberikan anak kepada orang, Ustaz? Baik ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada kita anak-anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Baik ya. Ketika kita hendak ya memberikan anak kepada orang lain ya, tentunya itu atas dasar ya persetujuan dari pasangan hidup kita. Ya. Apabila kita adalah sebagai suami, maka hendaknya bermusyawarah dengan istri. Ya lebih-lebih istri dia yang melahirkan anak tersebut, ya. Ya jangan sampai dia tidak setuju, ya anaknya itu diserahkan atau diurus oleh orang lain. Demikian, ya. Ya. Apabila seorang istri ya hendak memberikan anak tersebut kepada orang lain, maka ya bermusyawarah dengan suami, karena suami adalah ayah bagi sang anak tersebut. Demikian, ya. Maka bermusyawarah dengan pasangan hidup ya ketika hendak memberikan ya anak tersebut, anak sendiri ini kepada pihak lain. Kemudian yang kedua, apabila syarat pertama ini telah terpenuhi ya atau ketentuan pertama yang telah terpenuhi, maka berikutnya adalah pastikan bahwasanya orang yang akan mengadopsi anak kita adalah orang-orang yang saleh dan salihah, ya. Jangan sampai nanti anak-anak kita ini berikutnya akan menjadi menjadi orang-orang yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Demikian. Nah, seperti itu. Nah, tentunya betapa sedihnya kita, ya, betapa sedihnya kita mendapati anak-anak kita ternyata menjadi ya orang-orang yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Demikian. Seperti itu, ya. Baik. Kemudian berikutnya adalah ya. Ini ketentuan yang ketiga adalah dipastikan bahwasanya orang yang akan mengadopsi anak kita tersebut adalah orang yang mampu, ya. Ya jangan sampai yang semestinya kita mampu untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut, lantas kita berikan kepada orang yang tidak mampu dalam memberikan nafkah kepada anak kita, sehingga haknya terzalimi, ya, haknya terzalimi yang semestinya kita mampu ya untuk memberikan nafkah kepadanya, ya. Namun tatkala kita berikan kepada orang lain untuk mengadopsinya, ternyata tersia-siakan haknya, ya, nafkahnya. Nah, seperti itu. Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Kafa bil mar'i isman an yudayyi'a man yaqutu." Cukuplah seseorang itu berdosa dia menyia-nyiakan orang yang wajib baginya untuk menafkahinya. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah.
Berikutnya ketentuan yang keempat yang perlu untuk diperhatikan adalah adopsi anak tersebut kepada pihak lain ya jangan sampai membuat ya perubahan pada penisbatan ya nasab anak tersebut kepada orang yang mengadopsi anak ini ya. Jika kita setujui maka sungguh kita telah menyetujui sebuah dosa ya, bahkan termasuk dosa besar yaitu menisbatkan anak kepada selain orang tuanya. Demikian Nabi SAW saja ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala ya Rasulullah mencoba untuk ya menisbatkan Zaid bin Harisah itu kepada Zaid bin Muhammad SAW, itu kepada Nabi Muhammad SAW ya. Demikian Zaid bin Muhammad SAW. Nah ini ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya, seperti itu. Baik, dan ini sebagai penyempurna dari poin sebelumnya, yaitu jangan sampai kita berikan anak kita untuk diadopsi oleh orang yang berbeda agama. Demikian ya. Jadi ya kita harus ya memberikan ya kewenangan kepada orang yang akan mengadopsi anak kita adalah orang yang bagus agamanya, tentunya agamanya Islam, dan tentunya ya akhlaknya dan agamanya adalah bagus insyaallah taala ya, soleh dan soleha, sehingga ini akan mendidik anak kita dengan kesolehan mereka berdua. Wallahu taala a'lam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan berikutnya. Bismillah, izin bertanya Ustadz, bagaimana cara merubah akhlak yang buruk? Dan jika kedua orang tua bercerai, lantas anak ikut dengan siapa? Ayahnya atau mamanya? Jazakallahu khaira. Baik ya. Bismillah. Cara untuk merubah akhlak yang buruk adalah membiasakan dengan akhlak-akhlak yang baik, ya. Merubah akhlak-akhlak yang buruk adalah dengan ya membiasakan akhlak-akhlak yang baik. Bisa pula dengan ya memilih lingkungan yang baik pula, karena sesungguhnya lingkungan itu bisa memberikan pengaruh ya kepada seseorang, ya.
lingkungan terdekat itu bisa memberikan pengaruh kepada seseorang. Rasulullah SAW ya pernah bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrati fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Hadis yang sahih, Nabi kita bersabda sallallahu alaihi wasallam, setiap bayi itu terlahir di atas fitrah, yaitu fitrah Islam, lurus, tunduk, patuh kepada Allah, ya. Namun kedua orang tuanya yang menjadikannya Yahudi, Nasrani maupun Majusi. Jadi manusia itu sesungguhnya asalnya adalah bagus fitrahnya, bagus akhlaknya, ya. Hanya saja lingkungan terdekat itu mempengaruhinya. Di antaranya adalah kedua orang tuanya, ya. Bahkan ini yang bisa menariknya untuk menyeretnya keluar dari ya fitrah Islam, ya, kepada Yahudi, Nasrani atau Majusi, kepada agama-agama yang lain, demikian. Jadi lingkungan ini penting, ya, memilih lingkungan, ya. Begitu juga memilih teman, ya. Ini penting. Ini diantara hal yang bisa membantu kita untuk ya untuk bisa menjadi bagus, ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW memberikan gambaran ya teman baik itu ya seperti penjual minyak wangi, ya, penjual minyak wangi. Maka ya kita bisa mendapatkan minyak wangi, hadiah minyak wangi darinya, ya, atau kita bisa membeli darinya, setidaknya kita mendapatkan aroma wanginya dari dia. Ya barangkali ya kita tercium aroma wanginya. Nah seperti itu adalah ya teman baik. Adapun kalau teman buruk seperti tukang pandai besi, kita berteman dengan tukang pandai besi, maka yang terjadi adalah ya kalau enggak pakaian kita terbakar atau kulit kita ya karena hawa panasnya, ya, hawa panasnya, kena api atau kena hawa panasnya, ya, setidaknya itu ya terkena aroma gosongnya, yaitu bau yang tidak sedap, ya, dari bakaran api tersebut, demikian. Nah, seperti itu. Nah maka seleksilah ya teman untuk dijadikan kawan dekat, ya. Nabi SAW bersabda, ya, almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Hadis riwayat Ahmad dan yang lainnya. Kata Nabi SAW, seseorang itu berada di atas agama teman dekatnya. Maka wajib, ya, hendaklah seseorang di antara kalian itu melihat siapa yang dijadikan teman, demikian. Nah ini ya ini memberikan pengaruh. Jadi lingkungan, ya, teman seperti itu. Ini kita katakan ya contoh saja mungkin tidak semua sih ini bisa terima dengan hal ini, tapi tidak mengapa kita katakan, ya. Contoh ini ada orang Jawa ya yang dia lembut ucapannya, ya, lembut perkataannya, ya. Namun tatkala dia pindah ke Medan di tempat kami ini, ya, itu gayanya sudah berubah, ya, kelebutannya semakin hari, ya, itu terkikis, tidak lagi bicara dengan lembut. Kenapa? Karena lingkungan, ya, mempengaruhinya. Dia harus berbicara dengan keras, demikian. Lebih-lebih ketika bertemu dengan orang-orang yang sikapnya keras, maka dia pun harus memilih, ya, tindakan keras. Nah gitu. Sehingga ucapannya pun menjadi keras pula. Lihat, ya. Seperti itu. Begitu juga kita katakan ada orang, ya, kita katakan yang biasa bersuara keras. Seperti contohnya kita katakan orang yang di Medan ini. Biasanya saudara-saudara kita, teman-teman kita dari suku Batak itu biasanya dia suaranya agak keras. Ya, Batak Toba. Ya, agak keras suaranya maksudnya. Bukan orangnya yang keras, tapi suaranya yang keras, tinggi dia, ya. Suaranya bisa meninggi karena mungkin kondisi gunung itu mempengaruhi. Nah, seperti itu, ya. Nah, ketika pindah ke Jawa berinteraksi dengan orang-orang orang Jawa yang lembut, ini ternyata membuat dia ini ya lembut ucapannya, bicaranya.
bukan sikap ya, bicara itu. Itu menunjukkan bahwasanya ini ada perubahan, lingkungan ini sangat berpengaruh. Nah, seperti itu. Oleh karenanya, ya bagaimana cara merubah akhlak yang buruk? Ya, diantaranya ya membiasakannya. Itu satu, membiasakan untuk ya berlaku baik. Ya, ada sebuah ungkapan dan ini disebut hadis ya, ungkapan, hanya saja para ulama berbeda pendapat tentang kesahihannya. Namun setidaknya ungkapan ini adalah benar. Ya, disebutkan innamal ilmu bitta'allumi wa innamal hilmu bittahallumi. Ya, sesungguhnya ilmu itu didapat dengan cara ya dipelajari, dan sikap al-hilmu itu yaitu sikap lembut ya, kemudian memaafkan, sabar ya, itu didapatkan dengan cara membiasakan sikap itu. Demikian ya, tahallum, melakukan sikap al-hilmu ya, membiasakan itu. Demikian ya. Jadi melatih itu perlu untuk dilatih, dan latihan ini butuh lingkungan. Nah, sehingga ya faktor yang kedua, cara kedua adalah dengan memilih lingkungan, memilih teman. Demikian. Nah, seperti itu ya. Kemudian jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, karena memang kita diajarkan dalam oleh Rasulullah SAW dalam doa iftitah, di antara doa iftitah adalah ya Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta. Ya, demikian. Wasrif anni sayyi'aha ya la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam ya. Doanya, ya Allah, sesungguhnya Allahumma di, ya Allah, berilah petunjuk kepadaku kepada akhlak yang baik. Tidak ada yang bisa memberikan petunjuk ya kepadaku menuju akhlak yang baik kecuali Engkau. Dan palingkanlah aku dari akhlak yang buruk, dan tidak ada yang bisa memalingkan ya aku dari akhlak yang buruk kecuali Engkau. Demikian. Nah, seperti itu, minta kepada Allah ya, berdoa kepada Allah. Demikian. Wallahu taala a'lam. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, yaitu ketika orang tua bercerai, anak itu ikut siapa? Baik ya. Bila anak tersebut adalah anak yang berusia di bawah tamyiz, yaitu usia sebelum tamyiz, ya, seperti mungkin balita kita katakan, nah seperti itu, ya. Maka hak asuhnya adalah ya ada pada ibunya, hak asuhnya adalah pada ibunya, demikian, ya. Hak asuhnya adalah pada ibunya. Ya, kecuali ibunya telah menikah. Kalau ibunya telah menikah, maka hak asuhnya itu bisa beralih kepada ayahnya, demikian ya, ayah si anak tersebut. Berikutnya, apabila sang anak tersebut sudah berusia tamyiz, maka diberikan pilihan kepadanya, apakah dia mau ikut ya ibunya atau ikut ayahnya, demikian. Nah, seperti itu ya, wallahu taala alam. Ada pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz, saya mau bertanya, ada teman saya, teman anak, ibunya sudah meninggal, tetapi ibunya diketahui masih memakai susu. Bagaimana sikap kita sebagai seorang anak, Ustaz? Karena anaknya merasa bingung, Ustaz, mau berbuat apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila orang yang telah berbuat syirik tersebut, ya, kenapa kita katakan berbuat syirik? Karena susu, ya, susu itu, ya, adalah jimat, bagian dari jimat, ya. Susu itu adalah salah satu bentuk jimat, karena diyakini dia bisa mendatangkan, ya, maslahat, manfaat, dan juga bisa diyakini menghilangkan mudarat, ya. Apa contohnya? Ya, susu ini, kalau dia susu ya untuk pengasihan, ya, agar orang itu ya
bisa sayang cinta sama dia. Nah, demikian ya. Ada juga namanya susuk ya, kewibawaan. Itu juga supaya orang memandangnya sebagai orang yang berwibawa. Begitu juga ada susuk ya yang digunakan untuk ya menolak penuaan. Nah, seperti itu. Atau menolak kita katakan menolak senjata tajam ya, supaya anti tebas. Nah, begitu kira-kira ya. Anti senjata tajam. Nah, ini susuk seperti ini diyakini tentunya ya sebagai jimat, karena jimat memang demikian ya, diyakini dia bisa mendatangkan maslahat atau menolak mudarat. Nah, seperti itu ya. Berbeda contohnya susuk KB ya, susuk KB ini sesuatu yang berbeda ya, karena ya secara penelitian ilmiah memang bisa untuk ya kita katakan mencegah kehamilan. Nah, seperti itu ya. Berbeda dengan hal ini. Adapun susuk yang dimaksudkan ini sepertinya adalah ya susuk dia yang diyakini bisa mendatangkan maslahat atau ya menghilangkan mudarat. Nah, kalau seperti ini ya tentunya kesyirikan, karena dia terhitung sebagai ya jimat. Kata Nabi SAW, Innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun. Sesungguhnya jampi-jampi, mantra-mantra itu dan jimat-jimat itu serta pelet adalah kesyirikan. Demikian ya. Lalu bagaimana orang tersebut sudah wafat? Maka kita minta akan taubat ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kita mintakan ampunan ya. Karena bisa jadi penggunanya ya itu tidak mengetahui hukumnya. Maka yang seperti ini maka mohonkan ampun untuk ya orang tua tersebut. Demikian. Mudah-mudahan ya Allah sementara mengampuninya ya, karena ketidaktahuannya barangkali seperti itu ya. Seperti itu, minta ampun ya untuk orang tua kita. Mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apabila ternyata susuk yang dimaksud ini adalah susuk KB, maka tidak perlu untuk mengeluarkannya, apalagi ini dalam rahim. Ya, tidak perlu ya susuk KB apabila yang masuk susuk KB ini, maka tidak perlu untuk dikeluarkan ya. Tidak perlu dikeluarkan. Lebih-lebih ini ada ya dalam rahim yang itu lewat kemaluan cara memasangnya. Ya, ini tentunya akan mengakibatkan ya mengganggu ya dan bisa merusak anggota tubuh. Ya, perlu diketahui bahwasanya ya merusak anggota tubuh orang yang sudah wafat, nah itu tidak boleh, karena itu seperti merusak anggota tubuh orang yang masih hidup. Karena Rasul mengatakan sallallahu alaihi wasallam, kasru admil mayyiti ka kasri admil hayy. Mematahkan tulang orang yang sudah mati itu seperti mematahkan tulang orang yang masih hidup. Demikian ya. Wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan, bismillah, assalamualaikum Ustadz, semoga Allah menjaga Ustadz dan keluarga dari keburukan. Izin bertanya Ustadz, ada saudara saya menyediakan yang namanya paket lebaran. Ya, paket lebaran. Setiap minggu per orang dikutip 10.000 sampai 25.000 selama setahun. Dan nanti ketika mau dekat lebaran hasil simpanan uang itu dibelikan bahan sembako. Semakin banyak kita simpan uangnya per minggu, semakin banyak dan bervariasi pula bahan sembako yang didapat. Tapi saudara ini mendapat keuntungan dari paket lebaran ini, Ustadz, mungkin 20.000 atau lebih ya per orangnya. Bolehkah mengambil keuntungan dengan sistem seperti ini Ustadz? Dan bolehkah ikut paket lebaran seperti ini? Mohon jawabannya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika uang yang dikutip ini maksudnya adalah sekedar titipan
Dan titipan ini tidak mengikat, ya, bisa jadi adalah ya titipan ini bisa diambil ya kapan saja, ya. Baik itu ya dalam proses pengutipan sampai menunggu lebaran atau ketika pas lebarannya, tidak mesti harus dijual belikan, ya. Dan ketika sudah sampai lebaran baru nanti ya sang pengutipnya ini minta izin kepada orang-orang yang dikutip uang mereka ini. Maka yang seperti ini boleh, ya. Adapun kalau seandainya uang yang dikutip tersebut, uang yang dikutip itu tidak boleh ditarik, dan barang-barang yang dibelikan tersebut ini adalah barang-barang yang atas inisiatif dari sang pengutip, demikian. Maka ini bentuk jual beli yang ya menyalahi syar'i yang seperti ini. Bahkan yang seperti ini kita katakan ini menyalahi, kita katakan kalau dia dikatakan dengan ya jual beli barang ya untuk paket lebaran, pertama barang tersebut nggak diketahui apa saja, demikian ya. Kemudian uang yang diserahkan itu bukanlah ya termasuk akad salam, bahkan ini tidak termasuk akad salam, demikian ya. Ini bisa jadi seperti barang tertunda, uang pun tertunda, demikian. Bahkan nggak jelas barangnya. Maka ini jatuh kepada larangan ya jual beli kali bil kali, yaitu jual beli hutang dengan hutang. Ya, yang seperti itu tidak boleh. Tapi kalau maksud dari ya pengutipan ini adalah sekedar untuk dititipkan saja, uang dikumpulkan oleh sang pengutipnya, sudah. Kemudian di waktunya nanti ya atau sebelumnya itu boleh diambil, ya, kemudian nanti diambil boleh dipotong ya sesuai dengan jasa pengutipan, maka boleh, tapi harus jelas berapa jasa atau biaya pemotongan tersebut. Kemudian nanti di sewaktu mendekati lebaran ya baru diumumkan kembali oleh pengutip kepada orang-orang yang dikutip uang itu dari mereka ya untuk ya uang mereka ini bisa dibelikan dengan barang-barang tertentu, ya. Maka disebutkan barang-barang yang bisa dibeli, ya, dari uang yang dikumpulkan tersebut. Lalu dimintai persetujuan mereka, demikian. Maka yang seperti ini pengutip ini, ya, itu terhitung wakil. Lalu nanti di akhir dia minta, ya, potongan sekitar 20.000, demikian. Nah itu sebagai fee-nya. Kalau seperti ini maka dibolehkan insyaallah taala. Wallahu taala a'lam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, barangkali ini saja yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Tentunya dalam penyampaian ini banyak kekurangan dan kesalahan. Kebenaran datang dari Allah, maka ambillah. Kekurangan dan kesalahan itu datang dari saya pribadi dan bisikan syaitan, maka tinggalkanlah. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan ini, kita memberikan motivasi seperti biasa untuk berdonasi membebaskan lahan Masjid Al-Muwahhidin yang nantinya akan dibangun Masjid Al-Muwahhidin untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kita masih ya punya peluang yang besar karena ini lebih dari 1 miliar ya tersisa untuk kebutuhan dan kekurangan ya pembayaran lahan ini ya. Kita masih punya peluang yang besar untuk bisa memiliki aset akhirat yang minimal pahalanya 700 kali lipatnya, yang ini akan terus mengalir walaupun kita telah tiada setelah dimanfaatkan tentunya. Silakan transfer ke nomor rekening Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Semoga Anda termotivasi, Anda bisa melihat info ini di layar kaca Anda, dan semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.